Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Syahbaniar, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Siak berasal dari SMA Negeri 2 Siak, Provinsi Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hajah Mardalena. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Siak. Assalamualaikum Bu Lena. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Nia. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum saya amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Silakan Bu Nia. Nah Ibu, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, peserta didik mampu menganalisis unsur kaidah kebahasaan, teks novel sejarah, sekaligus mereka tampil menulis teks novel sejarah pribadi mereka dengan rasa tanggung jawab, kemudian kreatif dan percaya diri. Baik Bu, jadi ada satu tujuan pembelajaran Ibu ya, menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Kemudian siswa juga terampil menulis sejarah pribadi ya Bu ya. Baik, pertanyaan kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang Ibu lakukan di kelas nanti yang akan saya observasi? Itu pertama yang saya lakukan adalah siswa mengidentifikasi unsur kebahasaan teks novel sejarah. Setelah itu mereka menentukan unsur-unsur tersebut, kemudian menganalisis unsur-unsur tersebut ke dalam teks, dan akhirnya mereka mampu menulis teks novel sejarah pribadi sesuai dengan unsur-unsur kebahasaan tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan siswa ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya yang ketiga Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, atau juga metode pembelajarannya. Iya. Baik Bu Nia, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa yang beragam. Nah, menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk metodenya kita akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan serta tanya jawab ya Bu ya. Bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan nantinya di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh dari bagaimana bentuk novel sejarah, kemudian setelah itu dengan menggunakan LKPD, nah atau lembar kerja, nah kemudian ada anti slide powerpointnya dan juga laptop. Baik Bu, kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut itu di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan di jam berapa? Ya, baik, untuk proses pembelajarannya itu nanti pada jam ketiga dan keempat. Nah, di hari Rabu di kelas 12 IPA 1. Baik Ibu,
jam ketiga dan jam keempat itu di hari Rabu kelas 12 IPA ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan ke kelas yang itu mengajar. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Siap-siapnya. Baik Bu, nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Kumut Tinasari ya Bu ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian media yang akan saya gunakan itu akan saya persiapkan dari sekarang Bu Nia. Dan mungkin saya memiliki gambaran juga terkait pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas. Baik Bu, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu dan mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu di jam ketiga 4 ya Bu ya, di kelas 12 IPA. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar? Ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, saya lihat dulu. Sudah semuanya semangat. Ayo, semuanya berdiri. Artinya, jalannya apa? Berdiri. Ya, 1, 2, 3. Stop, sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, silakan duduk kembali. Ya, semoga dengan belajar kalian akan menjadi anak yang sukses. Siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Baik, bagus. Sekarang kita mulai saja. Jadi, pelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis kebahasaan novel sejarah. Ya, yaitu tadi sudah dilihat. Kemudian yang akan kita bahas yaitu menemukan unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah dan menjelaskan makna jazz yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Oke, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu tanya dulu pelajaran yang kemarin. Masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Tentang apa, Ayah? Tentang struktur teks novel sejarah. Masih ingat apa saja strukturnya? Ayo, siapa yang bisa? Masih ingat? Ya, Natali, silakan. Pengenalan cerita. Ya. Terus yang kedua, ungkapan peristiwa.
kedua, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik, ya. Yang kelima adanya penyelesaian, dan yang terakhir ada pendampingan. Itu dia. Ya, jadi ada berapa strukturnya? 6. Baik. Nah, untuk menganalisis kebahasaan teks novel sejarah ini, kita harus tahu dulu apa tujuan kita dalam belajar KD ini. Ya. Oke, siapa yang membacakan? Saya minta ya, Radit. Silakan Radit. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah serta terampil menulis novel sejarah pribadi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif atau integritas selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Oke, ya itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tetapi karena kita hanya satu pertemuan, kita khusus hanya membahas tentang menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Silakan kalian buka halaman tentang kebahasaan teks novel sejarah halaman 56 ya, halaman Ibu. Ini gambar apa? Pangeran di Ponorogo. Itu dia. Ada yang sejarah dulu ya? Ada sejarah tentang Pangeran di Ponorogo. Nah, sejarah Pangeran di Ponorogo ini bisa kita buat sebuah cerita novel sejarah seperti ini. Coba apa judulnya ini? Coba itu boleh baca apa judul bukunya? Novel Pangeran di Ponorogo. Novel Pangeran di Ponorogo. Pengangkat Batu. Nah, masih ingat kemarin? Masih ingat nggak kemarin apa salah satunya ciri khas dari novel sejarah? Oke, latar dan tokohnya menggunakan sejarah, menggunakan dialog. Tetapi ciri khasnya ada dalamnya karena menggunakan imajinasi. Berarti ada dialog. Nah, dia ini selalu mengkaji tentang cerita-cerita sejarah, ya tentang sejarah kemudian dibuatnya sebuah cerita. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat peta konsep. Setelah dibuka, silakan baca sebentar. Kita akan membuat peta konsep. Ya, tentukan kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang dibaca dengan membuat peta konsep atau jaring laba-laba. Oke, silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Baik, selesai. Jika hapus dulu kepada semua kelompok karena selesai tempat waktu. Dan, nah kita lihat di sini. Ini adalah kita beri nama kelompok Anwar. Ya, ini kelompok Sutarsi Kasembari. Oke, dan ini kelompok Hamka. Ya, ingat ya nama kelompok masing-masing. Nah, sekarang kalian lihat kita tidak berhadisi ya. Lihat dari modelnya mana yang paling bagus. Udah ya. Baik, kelompok masing-masing. Sutarsi Kasembari. Ya, yang baik, sekarang tentang isi. Nah, kalau lihat dari teks ini berapa
menjelaskan tentang masalah konstruksi urutan waktu apa saja? Seperti saja satu Bagus. Kemudian kata kerja materi itu apa? Ayo Widya silakan. kata kerja material itu kayak kata kerja yang lagi dilakukan tindakan kayak contohnya duduk bersiku. Ya, bagus. Lanjut kalimat tidak langsung. Kalimat tidak katakan oleh seorang tokoh atau oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, dan menyatakan. Kalimat tidak langsung itu biasanya ada langsung diucapkan oleh pengarangnya. Kata sifat itu apa? Untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Ya, menggambarkan tempat, tokoh ataupun suasana. Jarak. Kalau jarak bagaimana? Ya, ditandai dengan tanda kutip berupa percakapan. Makna kiasan. Iya. Atau saudara katakan makna yang tidak kata atau makna yang tidak sebenarnya. Bukan di dalam itu apakah akan berbahasa atau mengajak itu makna ya biasa. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Hapus karena bisa. Baik, lanjut. Sekarang kita akan menganalisis. Nah, mereka sudah tahu ya. Sudah tahu ada 8 kaidah kebahasaan. Sekarang kita akan menganalisis kaidah kebahasaan tersebut dalam teks yang berjudul Mulut di Majapahit. Nah, ini silakan, ini ada gambarannya. Sekarang kelompok apa kan? Kelompok Oke, kelompok saudara kelas kembali. Nah, itu sudah ada di situ. Silakan kalian buka. Nah, kelas 1 15 menit sudah selesai. Ini kan setelah yang dijadikan Baik, sudah siap? Siapa yang mau maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anwar akan mempresentasikan dan kelompok kami mengenai isu kebahasaan Indonesia. Isu kebahasaan Indonesia adalah suatu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam kebahasaan, merupakan aturan yang terkait dengan penggunaan bahasa. Next. Unsur-unsur kebahasaan maupun sejarah dalam cerita Kemelut di Majapahit. Yang pertama ada unsur kalimat bermakna lafal, yaitu di dalam kalimat cerita Kemelut Majapahit terdapat sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja, amatlah erat dan baik. Kedua, konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Dalam cerita Kemelut Majapahit, pada waktu itu sang Prabu sedang dihadang oleh para senopati dan punggawa. Yang ketiga, adanya kata kerja material yang terdapat pada cerita Majapahit. Akan tetapi, Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh istrinya yang berusaha menghiburnya. Menurut saya adalah penjelasan ataupun penilaian tentang sikap alami pada tokoh. Kode adalah komentar terhadap isi cerita. Ya, dari presentasi kami ada 5 pertanyaan. Kami dari kelompok Kasta bertanya tentang cerita tentang Kemelut Majapahit. Yang kalimat yang tadi itu yang masuk itu kalimatnya. Kan itu masih dalam ceritanya, kalimatnya sebenarnya menjelaskan tentang kata konjungsi yang mana, terus kata kerja material yang mana.
Terima kasih kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari dia. Kalimat bermakna lampau yaitu adanya sejak perjuangan. Itu kalimat lampau. Konstruksi beberapa waktu. Adanya kata pada waktu itu. Baik, kita simpulkan pembelajaran kita sebelum kita tutup. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Putri. Ya, Putri. Ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita bisa simpulkan kalau kita tahu kegiatan dan kajian bahasa Arab, kita bisa mengidentifikasi suatu kisah bahasa dan kita bisa belajar untuk membuat suatu Iya. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkan apa saja? Apa saja? Tadi unsur bahasanya, ayo. Ya, silakan Andi. Kamu simpulkan apa saja unsur bahasaannya. Unsur kebahasaannya ada 8, yaitu yang pertama kalimat bermakna lampau, yang kedua konjungsi yang menyatakan urutan waktu, yang ketiga kata kerja material, yang keempat kalimat tidak langsung, yang kelima kata kerja mental, yang keenam penggunaan dialog, yang ketujuh penggunaan kata sifat dan makna kias. Baik, rencana terus apa? Oke, ya. Sekarang kita akan coba refleksi. Nah, refleksi. Ya, apa yang kalian rasakan ya dalam pelajaran hari ini? Bagaimana? Asik. Semuanya? Oke, baik. Nah, kalau itu sebelum saat ini kita bahas kerjakan ya. Kalian kerjakan ini tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk nilai pribadi. Nah, baik, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita mungkin akan membahas tentang menulis teks ya, novel sejarah pribadi. Nah, untuk materi kita berikutnya ya. Nah, bagaimana caranya nanti kita baru ada di yang kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses. Ingat itu ada cinta di mulutku, ada doa di tanganku, ada karya. Sukses, sukses. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Syahbaniar, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Siak berasal dari SMA Negeri 2 Siak, Provinsi Riau. Saya masih ditemani oleh Ibu Hajah Magdalena sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Umutina Sari yang merupakan pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Selamat pagi Ibu Sari. Assalamualaikum Bu Lena. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu Lena lakukan.
Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah berlangsung kemarin, Bu? Ya baik, saya merasa kurang nyaman saja, tapi seiringnya waktu berjalan kembali seperti biasa dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu terkait area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, langkah-langkah pembelajaran atau tahapan pembelajaran yang telah Ibu terapkan untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Baik, tahapan pembelajaran yang saya lakukan tentunya pertama saya merancang rencana pembelajaran. Kemudian di dalam tatap muka pertama saya menyampaikan adik menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah setelah itu menggali pengetahuan siswa terhadap materi yang akan saya ajarkan. Kemudian mereka membuat peta konsep dan bertanya jawab tentang peta konsep yang mereka buat. Setelah itu mereka berkelompok untuk menganalisis kaidah kebahasaan berdasarkan peta konsep yang mereka buat tadi. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Menurut Ibu, sejauh mana sudah berjalan atau sudah berhasil terkait area pengembangan baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Masih ada kekurangan berarti Bu ya. Menurut Ibu, apa kekurangan ataupun kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran tersebut? Pada saat mereka berkelompok ada beberapa anak tersebut tidak aktif. Kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin di dalam pembentukan kelompoknya tadi Bu ya, dalam kelompok tersebut kan ada anak yang beraktif dan anak yang tidak aktif, dan lebih didominasi oleh anak-anak yang pintar yang aktif gitu. Ya seperti itu. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang seperti ini Bu? Ya, untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan anak yang tidak aktif tadi, ya, sehingga mereka lebih aktif di dalam pembelajaran saya dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, sehingga nanti mereka bisa lebih aktif lah. Intinya adalah lebih mengarahkan perhatiannya kepada mereka yang tidak aktif tadi dan membentuk kelompok kecil. Baik, jadi itu rencana Ibu ke depan ya Bu. Ibu akan mengelompokkan anak itu dalam kelompok lebih kecil lagi sehingga Ibu bisa lebih memperhatikan serta mengarahkan anak-anak tersebut ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi ya Bu ya dengan baik dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dari pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, rencana saya akan melakukan secepatnya Bu, agar kegiatan refleksi ini menjadi bermanfaat buat saya dalam perbaikan pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa terrealisasi, yang Ibu rencanakan nanti berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pungut Dinasari selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap percakapan pasca observasi ataupun mungkin observasi kelas. Baik, terima kasih buat Ibu Nia atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sudah mengamati Ibu Nia di mana melakukan supervisi akademik dengan Ibu Mardalena. Juga sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa di kelasnya. Tadi waktu proses coaching juga Ibu Nia sudah menanyakan sesuai dengan ahli kita, sudah menanyakan tujuan area pengembangan yang hendak dicapai ya, yang dimana area pengembangan juga dalam pengetahuan dan juga keterampilan Ibu ya. Jadi itu sudah luar biasa, sudah ditanyakan oleh Ibu Nia kepada Ibu Mardalena, dan identifikasi masalahnya juga sudah dilakukan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Ibu
Magdalena, kemudian juga menjelaskan langkah-langkahnya ya Ibu lakukan mulai dari persiapan proses pembelajaran, mulai dari merancang FPP-nya ya Bu ya, terus langkah untuk permasalahan yang dihadapi kelas terhadap siswa tersebut ya, itu sangat baik dalam coaching ini. Jadi untuk ibunya yang sudah menanyakan rencana aksi ke depan dan sudah memastikan komitmen dari Ibu Magdalena ya, semuanya sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan percakapan alur kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas umpan baliknya terkait percakapan pasca observasi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Magdalena atas waktunya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.